Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sri Mulyana dengan NIM 1915 mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 di UIN Islam Banten. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan prinsip pengampu Ibu Rauda pada MK Konseling Rehabilitasi. Yang pertama, untuk yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan tujuan konseling rehabilitasi. Nah, definisi konseling rehabilitasi adalah suatu proses sistematis yang membantu orang dengan kecacatan fisik, mental, perkembangan kognitif, dan emosi untuk mencapai tujuan personal, karir, dan hidup mandiri dalam setting yang seintegritas mungkin melalui aplikasi dalam proses konseling. Nah, konseling rehabilitasi adalah proses konseling untuk membantu individu penyandang berkebutuhan khusus dalam beradaptasi dengan lingkungan dan membantu lingkungan dalam mengakomodasikan kebutuhan individu tersebut agar dapat mencapai tujuan personal, vokasional, dan kehidupan yang mandiri dan mampu berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, praktek konseling rehabilitasi dilandasi oleh filosofi rehabilitasi dalam konteks yang luas. Prinsip dasar filosofi rehabilitasi mengajarkan pemahaman yang benar tentang dampak ketunaan terhadap individu, hak-hak individu, dan saran-saran mengenai strategi untuk mencapai tujuan rehabilitasi. Menurut Maki dan Rieger 1985 dalam Parkel et al. 2004. Nah, selanjutnya tujuan dari konseling rehabilitasi yaitu ada dua. Yang pertama, memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungannya. Yang kedua, memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Selanjutnya yaitu aspek konseling rehabilitasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 aspek. Yang pertama, self-relationship, yaitu dia dapat menyadari kelainannya dan juga dia dapat menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak bergantungan pada orang lain. Yang kedua yaitu human relationship, yaitu dia dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompoknya. Dia tahu akan perannya, dia juga dapat menyesuaikan diri dengan perannya, dan dia juga dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, etika pergaulan, dan agama, dan dia tidak memisahkan diri, tidak rendah diri, dan tidak berlebihan, serta dia mampu bergaul secara wajar dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu ekonomi efisien, yaitu dia mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis yang produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupannya kelak dalam bidang ekonomi. Yang keempat, civic responsible, yaitu dia memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakatnya, minimal ia tidak mengganggu kehidupan masyarakat lain. Selanjutnya adalah tahapan konseling rehabilitasi. Jadi sebelum melakukan konseling rehabilitasi, kita juga perlu ya teman-teman melewati berbagai tahapnya. Nah, tahapan tersebut meliputi asesmen, diagnosis, konseling karir, terus intensi treatment konseling individual dan kelompok yang berpusat pada memfasilitasi penyesuaian diri klien pada kelompok dan dampak psikososial kecacatannya. Terus ada manajemen kasus, rujukan, dan koordinasi pelayanannya. Juga sini ada berbagai tahap yang lainnya ya, sampai memberikan konsultasi mengenai dan mengakses teknologi tentang rehabilitasi. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari konseling rehabilitasi. Jadi setiap proses konseling pasti ada ya teman-teman kelebihan sama kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dari konseling rehabilitasi ini yaitu konseling rehabilitasi bersifat intensif terhadap masalah klien yang sudah berat seperti dia berkecanduan narkoba dan orang-orang yang mengalami gangguan disabilitas. Nah, kekurangan dari pelaksanaan bimbingan konseling ini pada setting rehabilitasi sampai saat ini di Indonesia belum berkembang secara maksimal. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengaplikasian bimbingan konseling ini dilakukan oleh kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan mental seperti psikolog, terapis, dan psikiater dengan menekankan pada proses terapinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.